Mati square sih. Oh, ya bisa jadi lain, Mas. Oh, soalnya kemarin saya cari di tabel nilainya bukan yang di PowerPoint, Pak. Kalau yang di tabel Chi-square. Iya. Saya ingat itu. Saya ingat itu. Di Chi-square itu karena tabel saya itu tidak ada, lalu saya kira-kira. Oh, siap. Jadi saya memang ceroboh itu, karena tabel saya nggak ada angka itu. Kan itu 90 sekian atau berapa itu ya, DF-nya. Betul, 99. Nah, itu lalu yang ada di tabel itu sampai 60. Terus saya tambah 30. Kalau 60 sekian, 30 sekian, lalu saya jumlahkan. Ketemunya Chi-square tabel versi saya itu. Jadi kalau ada tabel Chi-square yang lengkap, yang DF-nya, degree of freedom-nya itu 1 sampai 100 misalnya, nah itu mungkin lebih tepat dari yang punya saya, Mas. Oke, sudah jelas, Pak. Jadi itu ceritanya ceroboh saya. Karena saya tidak punya tabel yang lengkap sampai 100. Itu kan kalau nggak salah 100 dikurangi 3 Pak ya. 97 ya Ya, DF-nya. Pak. 97 yang Nah, itu saya ceroboh itu. Saya tidak punya tabel, lalu saya kira-kira. Maka kalau sekarang hindari saja pakai tabel, tapi pakai apa namanya signifikan atau probabilitas dengan tingkat signifikansi. Ya, Mas ya. Saya minta maaf karena keterlibatan saya tidak tahu saya harus mencari kemana. Nah, terus saya kira-kira saja kalau 60 sekian, lalu kalau nggak salah 30 sekian, lalu saya jumlahkan ketemunya sama di Google ada ya. Tabel Chi-square di Google ada di Google kalau kita mau download itu. Di tabel Chi-square-nya. Itu ya mungkin 200. saya bilang tadi kalau ada tabel Chi-square yang apa namanya DF-nya itu ada yang 100 mungkin saja itu ada nilai Chi-square tabelnya. Bentar. Saya akui kalau itu saya ceroboh. Karena saya tidak punya ceritanya itu begini ini ya itu kalau ceroboh itu seperti itu, ngomong kira-kira kok. Nah ini loh Mas, saya punya tabel itu seperti ini. Di share screen Pak belum ada. Yang mana ya Pak? Nah ini tabel Chi-square. Kan 97 DF-nya. Kan hanya sampai 60. Oh iya Pak. Lalu saya tambahkan ini sekitar 30 ini dengan alfa 5%. Nah ini 43 plus 60 sekian jadi 100 sekian gitu kan? Ya Pak. Iya enggak? Ya Pak. Nah itu kalau ada yang punya tabel Chi-square lebih lengkap sampai 100 DF-nya ini itu lebih bagus. Terus terang aja saya enggak ada. Belum cari lah. Itu ceritanya Mas, kecerobohan saya. Makasih ya Pak. Oke. Clear ya. Jadi saya sarankan lebih baik membandingkan signifikan probabilitas p-value dengan tingkat signifikansi. Kalau tidak ada nilai kritis di tabel, daripada mengalami kekeliruan seperti saya. Oke? Mohon izin kalau boleh saya share tabel Chi-square-nya ke grup Bapak. Ya boleh, silakan aja, senang saya nanti kebagian nanti. Boleh Mbak, silakan Mbak. Yang DF-nya lengkap ya, sampai berapa Mbak?
500 ada, Pak. Oh iya, ya wes, saya terima kasih, nanti tak pakainya nanti. Gitu, Mbak Huda atau siapa ini? Mbak Ingga, Pak. Iya, Pak. Hingga, Ya, Bapak. Miftah, terima kasih ya. Oke. Ada lagi? Ya, Pak, ada. Yang di halo Pak, Halo? apakah suara saya bisa kedengaran Pak? Suara saya bisa mendengar hanya eh, apa ya bahasa Indonesianya ya? Kurang tajam begitu suaranya. Oh, ya, mungkin jaringannya Pak. Ya, suaranya dengar tapi kurang tajam. Oh ya baik Pak. Oh, saya juga mau bertanya yang tadi, pertanyaan yang sama juga Pak. Yang bagian slide ke 18 itu Pak. Ya. Ya. Nanti yang bertanya silakan nuliskan nomornya loh untuk partisipasi loh. Jadi Siap. yang dapat poin partisipasi tidak hanya yang jawab, yang bertanya pun boleh. Ya, Soalnya silakan. yang kemarin kami coba juga nggak ketemu, bingung kan Pak hasilnya. Sudah Mas, sudah. Sudah Pak. Siap. Sudah Pak. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ya waktunya diberi panjang, memang waktunya untuk diskusi kok itu bukan kalau nggak bisa ya jangan dikerjakan sendiri, kalau nggak bisa itu ya saya dulu waktu kuliah juga apa namanya bahasa Indonesianya itu apa ya, ke rumah kos-kos teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang Bersilaturahmi ya Pak ya, bersilaturahmi. nah, zaman sekarang nggak bisa ini ya bisa melalui Zoom yang gratisan kan ada. Oke, masih ada? Baik. Lain waktu kalau saya keliru diberitahu lagi loh ya, jangan bablas saja. Kalau itu terus terang saya akui saya tidak ada tabel waktu saya cari itu, jadi saya jalan pintas ternyata keliru, ada tabel yang lebih lengkap. Siap. Oke. Siap. Ya, sudah kita kembali ke sini pelan-pelan ya. Saya kemarin itu agak ada masalah jatuh terus orang sudah jatuh mudah organ fisiknya itu mudah apa namanya kena efek. Nanti saya minta saudara coba lanjutkan sendiri atau bagaimana kita lanjutkan minggu depan gitu. Tapi saya bertanya dulu, tadi sudah saya awali ya. Maaf ini sekali lagi saya minta maaf. Apakah ada yang belum pernah mendengar menggunakan partial least square PLS? Belum Pak, saya kayaknya Belum pernah. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya udah, pelan-pelan ya. Sekali lagi bagi yang sudah itu refresh dan ini untuk saudara-saudara yang menggunakan data primer itu lebih menarik pakai PLS. Ya, lebih menarik karena menurut saya itu daripada menggunakan SPSS atau AMOS itu kalau menurut saya ruwet. Nah, ini lebih sederhana karena ini kan relatif baru. Jadi apa namanya, kalau saudara pernah kenal AMOS itu adalah sama, cuman program aplikasinya berbeda. Sama digunakan untuk structural equation model. Ya,
structural equation model. Jadi structural equation model itu begini loh, sepintas dulu ya. Nah, membuat model dengan cara memilih variabel-variabel independen dan dependen, atau nanti ada mungkin minggu depan kalau tidak sempat sekarang, ada mediasi dan moderasi variabel yang menggunakan tanda panah ini. Ya. Sebentar sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang belum pernah menggunakan EViews? Ya Pak, saya juga belum Pak. Belum. Belum, Pak. Ya. Belum pernah Jadi Pak. yang selama ini kalau kita membuat persamaan regresi itu kan apa namanya Excel, kita ditanya variabel dependenmu mana, terus suruh ngeblok. Variabel independenmu mana, terus suruh ngeblok. Terus kalau SPSS, variabel independenmu mana, terus dipindah ke kotak itu. Variabel dependenmu mana, terus dipindah ke kotak yang variabel dependen. Kalau EViews, kita suruh membuat barisan, ya, barisan variabel. Pertama variabel dependen, konstan, kemudian variabel independen. Besok kita singgung, nanti jangan khawatir, saya ada ini. Kemudian untuk yang PLS ini, partial least square ini, tidak menggunakan yang macam-macam tadi, tapi berdasarkan kotak-kotak atau elips seperti ini, ya, dan tanda panah. Ayo coba, kalau saudara saya tanya, ini gambar ini menunjukkan apa coba? Menceritakan apa? Tanda panahnya dari kompetensi ke kualitas audit. Dari independensi ke kualitas audit ini menggambarkan apa? Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Ya, coba bisa lebih keras lagi. Itu menggambarkan itu pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Jadi diceritakan bahwa di sini kualitas auditnya itu dependen. Kalau independennya itu kompetensi sama independensi. Ya, betul. Jadi apa namanya? Ini kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan begitu, kalau di dalam statistik ini disebut variabel independen, ini disebut variabel dependen. Nah, dengan menggunakan gambar-gambar seperti ini, nanti kalau di perintah sudah muncul ada koefisiennya, ada nilai T-nya, ada signifikannya gitu. Itu ciri dari PLS. Ya, nah, oke. Kita dari awal ya. Nah, apa namanya? Ini kata-kata lain dari gambar tadi. Kata-kata lain dari gambar tadi. Kalau digambarkan strukturnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini PLS partial least square itu lebih cocok atau sangat cocok kalau digunakan untuk data primer. Tapi bisa juga untuk mengolah data sekunder. Pada tadi disebut apa namanya alat yang digunakan untuk menghitung structural equation model. Structural equation model itu model persamaan yang menggunakan struktur atau secara struktural. Secara struktural itu gambar tadi itu, tanda panah itu. Itu sederhananya nanti kalau apa namanya variabelnya banyak ya tanda panahnya banyak ya kelihatan ya ruwet itu, tapi enggak apa-apa Mas, bisa di apa namanya jarangkan. Nah, ciri dari apa namanya data primer itu
variabelnya dikonstruk atau dihasilkan atau disusun berdasarkan indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan. Ya, kalau kumpulan dari indikator-indikator itu namanya kuesioner. Ya, namanya kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kompetensi itu diukur dengan indikator K1, K2, K3, K4, dan seterusnya. Independensi diukur dengan 5 indikator. Pertanyaan atau pernyataan. Ya, misalkan ya kapan-kapan saya tunjukkan lah apa namanya contoh dari kuesioner. Saya punya contoh, tapi belum bisa saya berikan sekarang. Kemudian profesional itu dibentuk atau disusun dari 7 pertanyaan. Kualitas audit itu disusun dari 5 pertanyaan. Nah, saudara-saudara, tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini harus baik. Artinya apa? Baik, ada 2 sisi. Data yang digunakan itu harus baik dulu. Mulai dari pertanyaannya. Pertanyaan ini atau pernyataan K1 sampai K6 itu harus dapat digunakan untuk mengukur kompetensi. Kemudian pertanyaan I1 sampai dengan I5 harus dapat digunakan untuk mengukur independensi. Dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu namanya valid. Maka di dalam proses partial least square itu data harus diukur validitasnya dulu. Harus diukur validitasnya dulu. Artinya apa? Pertanyaan-pertanyaannya ini cocok enggak untuk mengukur ini? Pertanyaan-pertanyaan I1 sampai dengan I5 ini cocok enggak untuk mengukur independensi dan seterusnya. Itu validitas. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan kalau bentuknya kuesioner, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, dan ada yang menjawab pertanyaan atau pernyataan itu atau memberikan respon. Itu namanya responden. Nah, kadang-kadang kalau kita ngumpulkan apa namanya kuesioner, itu respondennya ngawur. Isi aja kiri semua, isi aja kanan semua, isi aja tengah semua, isi aja bentuk diagonal begitu. Pernah saudara ngisi kuesioner seperti itu? Nggak dikasih apa-apa saja kok ngawur lah. Itu mengakibatkan data yang terkumpul itu tidak reliable, tidak konsisten. Itu juga harus diuji. Jadi sebelum data itu digunakan untuk membuat perhitungan, kalau di sini regresi nanti, itu harus diuji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, sekarang saya tanya, mana ya? Nah, ini tahap-tahapnya seperti ini. Diuji dulu datanya, outer model. Ya, diuji dulu. Kemudian setelah diuji baik, baru diolah. Diolah tahap-tahap pengujiannya seperti ini. Ya, tahap pengujian seperti ini. Ini uji T, ini uji parsial biasa, kemudian uji F, ya itu seperti R kuadrat. R kuadrat itu koefisien determinasi di regresi berganda kemarin. Ya, ini hanya lambangnya saja beda. Kemudian yang ini SRMR ini seperti uji model, uji F. Ya, jadi namanya lambangnya beda tapi intinya sama. Nanti kita lihat satu persatu. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya. Kenapa kok data itu harus diuji validitas dan reliabilitas? Kok sudah kumpulkan langsung diolah.
Saya boleh menjawab ya, Pak? Halo, Pak. Silakan Mas Aristo. Serius tuh, Pak. Oh, menurut saya, kenapa suatu data itu harus diuji kevaliditasannya dan juga apakah data itu reliable atau tidak. Itu supaya data tersebut layak diuji pada model regresi, Pak. Seperti halnya pada regresi berganda, misalnya menggunakan uji asumsi klasik. Jika memenuhi uji-uji tersebut, maka data tersebut layak untuk diuji pada model regresi, Pak. Jelas nggak, Pak? Terima kasih Mas Aristo. Itu Mas Aristo. Silakan yang lain. Saya izin jawab, Pak. Gunanya Ya. untuk melihat kelayakan dan juga untuk mendapatkan data yang akurat, Pak. Sehingga harus dilakukan validitas dan reliabilitas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Nur, terima kasih. Yang lain masih ada? Jadi memang data yang akan diolah itu harus baik. Intinya itu harus layak. Sebab rumus program aplikasi itu tidak tahu. Misalkan harusnya itu 44, saudara tulis 4. Tidak tahu. Program aplikasinya itu 44 itu salah atau benar tidak tahu. Jadi harus diolah dulu, harus di-tag dulu apakah datanya itu bagus atau tidak. Nah, untuk data primer, alat yang digunakan ada 2 itu, uji validitas dan reliabilitas. Jadi menghindari jump in, jump out. Karena sekali lagi, program aplikasi atau rumus-rumus statistik itu tidak tahu datanya itu baik atau tidak, benar atau salah. Yang tahu dia itu hanya kosong. Kalau kosong dia lewati. Kosong itu bukan nol loh ya. Kosong itu bukan nol. Saya tunjukkan yang dimaksud kosong itu. Nah ini misalkan. Responden yang kedua. 4, 0, bukan 4. Tapi tidak ada data. 4, 4, 4, 4. Terus ada data. Terus ini kosong lagi. Nggak ada data. Itu namanya data kosong. Itu dilewati oleh program. Oh ini tidak lengkap. Nah, harusnya ada kok, ini enggak ada. Itu yang dia tahu. Jadi kalau datanya itu tertulis 44, enggak tahu. Enggak tahu si program. Nah, itu pentingnya uji validitas dan reliabilitas. Jadi benar bahwa intinya adalah supaya data yang diolah itu layak untuk diproses lebih lanjut. Baik, nah ini mau nanti tanya, Pak. ya. Kalau udah diuji validitas sama reliabilitas, ada poin pertanyaan yang enggak bagus nilainya, apa bisa dihapus, Pak? Kalau ada nilai dari pertanyaan yang kurang bagus nilainya, jadi pertanyaan kedua dihapus gitu. Ya, ada berbagai macam cara ya. Kalau data primer itu yang saya lakukan itu awal data itu diperiksa dulu. Bahkan bukan data. Mulai dari responden saya dulu ngumpulkan dapat 260. Akhirnya lembaran-lembaran yang saya buang ke keranjang sampah itu sekitar 24. Itu data yang ngawur tadi. Hindari data-data yang ditulis atau dijawab oleh responden ngawur. Misalnya jawabnya kiri semua. Jawabnya kiri semua itu milih 1 semua. Atau milih 7 semua. Ya. Nah kemudian kalau sudah diolah kok ada yang tidak memenuhi, ada jelek. Nah itu bisa dilihat lagi, ada nggak yang
aneh datanya itu loh. Yang ini yang pada umumnya jawabnya itu sekitar 4, 5, 6 kok ini kok 1. Nah, data-data yang aneh itu ya mungkin saya belum pernah mengatakan atau mungkin sudah outlier, jadi aneh. Ya, bisa juga cara yang lain adalah terlalu sedikit. Ya, misalkan ada si Her itu menyarankan untuk data primer yang diolah dengan PLS itu dia paling tidak 50. Padahal kita 40 itu sudah banyak. Katanya Pak Guruda dulu kalau data itu sudah lebih dari 30 itu sudah banyak. Ya, itu khusus itu disampaikan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman, ya. Nanti ada di bagian lain, Heri itu mengatakan paling tidak 50 sampai 100. Jadi ada kemungkinan datanya itu terlalu sedikit, Mas Huda. Ya, terus data-data yang aneh. Itu. Tapi kalau misalkan sudah diperbaiki ini ya kalau jelek ya sudah. Kemungkinan malah dikurangi, yang aneh-aneh tadi itu dilepasi. Ya. Nah inilah pentingnya, tadi saya sudah menyampaikan atau kesempatan yang lain ya, bahwa saudara itu pada saat mengcompile, menginput data, itu simpan pada program aplikasi Excel. Dengan program aplikasi Excel, saudara itu mudah menghilangkan, mudah mengganti, mudah menambah. Ya, ini pentingnya Excel. Karena apa? Karena Excel itu kompatibel. Kompatibel itu maksud saya itu bisa diterima oleh program-program yang lain. Ya, program-program PLS bisa, AMOS bisa, SPSS bisa, EVIUS bisa. Ya, jadi itu kalau pendapat saya seperti itu, Mas. Jadi saya dulu waktu S2, waktu data primer ya pertama harus menghilangi data-data yang aneh itu. Alhamdulillah, puji Tuhan itu ya valid sama reliable. Jadi saya harus hati-hati di awal, Mas. Itu pengalaman saya, Mas Huda. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Saya mau melanjuti pertanyaan dari Saudara Miftah tadi. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak kan, kalau bisa menghilangkan begitu kan, kalau kita lihat di bukunya Imam Ghazali itu kan, di situ ada 2 metode ya Pak. Yang pertama metode outlier. Kalau metode outlier itu misalnya membuang data-data yang misalnya memiliki nilai ekstrim begitu Pak. Dan yang kedua adalah transformasi data. Jadi kalau semisalnya nanti kami menggunakan data primer ini untuk meneliti, apabila datanya itu tidak valid dan tidak reliable, dari kedua metode ini, metode yang paling bagus digunakan itu metode yang mana ya Pak? Sudah, Mas? Sudah, Pak. Terima kasih. Saya ada bukunya Pak Ghazali, tapi untuk 2 cara itu tidak bisa diterapkan di mana saja. Maksud saya begini, untuk data primer, datanya yang seperti ini, misalnya ya, seperti ini, itu ditransformasi nggak bisa, Mas. Transformasi itu mengubah data, ya. Ada berbagai macam cara mengubah data. Mengubah data itu bisa dilogaritmakan, jadi dilogkan kalau misalkan datanya itu jutaan dilogkan kan jadi kecil. Ada yang seperti itu, ada yang dipakai persentase pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah
selisih antara data satu dengan data berikutnya dibagi dengan data sebelumnya dan seterusnya gitu. Itu dulu saya lakukan. Kemudian ya bisa juga dilonkan. Lonkan itu seperti tadi saya tunjukkan, logaritma natural, logaritma dengan bilangan pokok 2,718 tadi. Itu namanya transformasi, Mas. Jadi diubah datanya. Atau ada juga yang model data runtut waktu itu, time series itu pakai D, Mas. Namanya difference. Jadi yang pakai itu bukan data aslinya, tapi pakai difference. Nah, itu model khusus untuk data runtut waktu, itu kalau dikasih atau digunakan model difference, itu beda. Apa namanya, hasilnya berbeda. Dan itu banyak sekali rumusan-rumusan yang bisa dipakai. Yang saya punya pengetahuan itu Dickey Fuller. Dickey Fuller itu mesti menggunakan metode-metode kalau sampai tidak datanya itu tidak bagus secara time series, ya itu bisa digunakan difference. Nah, itu yang namanya transformasi. Kalau saya masukkan ke dalam data primer, saya tidak tahu yang ditransformasi yang mana. Jadi mungkin tidak cocok kalau transformasi di data primer. Itu pendapat saya, Mas. Terima kasih, Pak. Jadi kalau memang waktu kita belajar uji asumsi klasik, kalau tidak memenuhi ini lalu ada di transformasi. Saya setuju. Tapi itu data sekunder biasanya. Berarti untuk data primer tidak cocok ya, Pak? Tidak cocok. Kalau data primer, kalau menurut saya seperti dikatakan Pak Gosali tadi, itu outlier. Salah satunya itu. Oh, pakai outlier. Siapa? Yang aneh-aneh itu termasuk yang respondennya aneh itu. Kalau ini ngisinya 5 semua itu aneh itu. Aneh. Karena apa? Karena atau kuesionernya yang nggak bagus. Karena di dalam menyusun kuesioner itu, saya ambil contoh ya, harusnya ada kalimat aktif, kalimat pasif. Misalnya begini, kita mau mengukur kualitas suatu rumah sakit. Ya, coba kalau rumah sakit zaman sekarang ya, bukan rumah sakit dulu, kita bicara sekarang. Rumah sakit menggunakan piranti yang up to date, itu artinya yang bukan jadul. Ya, bukan jadul. Komputernya juga yang Apple zaman dulu, itu sudah menggunakan yang atau yang lain-lain yang lebih cepat. Ya, itu kalau saudara itu mestinya milih yang besar kan, mestinya kan sangat setuju. Ya toh? Memilihnya mesti memilih sangat setuju kalau itu rumah sakit memang begitu alat-alat komputernya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang lab misalkan, data yang disampaikan oleh bagian laboratorium tidak akurat. Ayo, saudara, idealnya kalau rumah sakit itu bagus, milihnya angka kecil apa angka besar? Kan mesti tidak setuju. Saudara kan mesti memilih satu. Enggak boleh data lab kok enggak akurat. Harus akurat. Nah, itu namanya kalimat negatif. Kalau responden itu jawabnya 5 semua, pasti ngawur. Maka waktu saya dulu mengumpulkan data, saya seleksi dari awal. Kalau aneh sudah maka tadi saya sampaikan sekitar 260, saya pakai sekitar 240-an. Itu Mas, jadi kalau saya lebih cocok dengan pendapat Pak Gosali kalau outlier atau data-data yang aneh itu, atau kalau perlu ditambah datanya, kalau terlalu sedikit, itu untuk data primer. Gitu Mas Aristo. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lihat
contoh ya. Saya akan memperlihatkan, karena saudara tidak ada praktikum, saya akan memperlihatkan apa namanya pengolahan data, nanti kembali ke sini lagi. Nanti kembali ke sini lagi. Saya ingin menunjukkan ini dulu, sebentar ya, sabar dulu ya. Ingin menunjukkan data yang ada di Excel sebelum diolah ke PLS itu harus disimpan dulu ke CSF. Jadi apa namanya harus diubah ekstensinya. Harus diubah ekstensinya. Oke. Data ini nanti yang akan kita coba olah. Kemudian apakah saudara perlu data ini? Nanti saya tambahkan di Halo? Perlu Pak. Untuk latihan ya, nanti saya tambahkan. Tadi saya belum masukkan di. Jadi ini data Excel sebelum diolah ke PLS itu harus disimpan dulu ke ekstensi lain. Saya belum tahu itu program apa. Tapi yang pasti dia nyarankan begitu. Save as. Nah, ini disuruh nyimpan ke aplikasi CSF. Ini CSF yang koma delimited. Ya, CSF ada 3 ya. Saya tidak tahu semua ini, pokoknya saya ikut aja. CSF Macintosh, CSF MS-DOS. Setahu saya kalau Macintosh itu program lama sekali tahun 80-an awal itu ada banyak penggemar dan sangat apa namanya sangat bervariatif. Tapi sekarang sudah tidak. Dulu STM mendapatkan bantuan komputer Macintosh, tapi sudah jadi barang rongsokan sekarang. Nah, MS-DOS juga kita sudah menggunakan Windows, jadi tidak dipakai. Jadi jangan keliru, disimpan di CSF yang ini, koma delimited. Ya, itu ada di buku, ada di materi. Jadi caranya aja saya beritahukan, caranya yaitu tadi. File, Excel, terus save as, ininya diganti ke CSF ini, koma delimited. Nanti kalau sudah begitu, nanti tandanya di bawahnya itu ada C-nya. Nah, seperti di sini, apa namanya, kalau saya buka sembarang gitu, saya belum pindah ini ya, belum pindah screen ya. Oh, sorry. Nah, sorry saya ulangi ya. File ini file pada Excel, kita save as ke CSF. Nah, ini saudara cari CSF, koma delimited ini yang ini. Nah, ini CSF. Nanti tersimpan di apa namanya, koma delimited. Saya tidak menyimpan ke situ karena mau saya pakai lagi. Oke. Begitu. Sekarang kita ke yang lain. Ya, bentar ya.
Nah, biasanya itu ditempatkan di halaman muka, itu PLS. Gambarnya seperti cokro itu loh. Cokronya Krisno, Doro Kresno. Nah, saudara bisa unduh gratis itu. Tapi kalau unduh gratis ya umurnya tidak selama-lamanya. Ya, hanya beberapa bulan dan mungkin jumlah variabelnya terbatas. Baik, kita klik. Oke. Share screen. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Oke, sebentar saya pelan-pelan ini saya harus buka kantor juga. Ini ada beberapa fasilitas. Ya. Klik file, ada di buku, jangan di saudara ikuti aja, ada di buku materi, di materi ada. Klik file, terus ini sudah ada nama filenya. Oh, sebentar. Aduh. Sebentar saya. Mana tadi ya? Bentar. Misalkan kita diminta membuat proyek, saya model 2 misalkan. Model 2, oke.
Oh, sudah ada ini. Berarti saya harus nama lain. Nah, terus model 2, di atasnya itu ada double klik. Ya. Nah, saudara-saudara, kita sekarang diminta membuka file. Sekali lagi, saudara tidak perlu nyatet ya, karena itu sudah ada persis di materi. Nanti saya beri data aja. Saudara disuruh buka file yang sudah disimpan di CSF tadi. Ya, file Excel yang sudah disimpan di CSF tadi. Belum Klik, share terus screen, Pak. ya. Belum share screen. Oh, belum di-share. Waduh. Bentar ya. Aduh. Maaf. Saya ulang. Ini enggak boleh harus diulang ini karena tujuannya memang memberitahu terutama yang belum pernah. Sudah ya? Ya Pak, Klik sudah masuk. file. Sudah, Pak. Klik. Bentar, klik file, klik file, klik create new project, terus saudara tulis. Nah ini tadi sudah buat model. Ini masih bisa apa enggak? 2 gitu aja, model 2. Oh, model 2 ternyata sudah ada. Model 002. Terus disuruh di atas model 002 ini yang ke blok biru ini di double klik. Saudara punya mouse semua ya? Halo? Punya, Pak. Punya, ngece. Tanya. Nah, ini cuman sederhana tapi penting. Saudara di sini membaca double klik to import data. Ya, kalau hanya kata klik, nanti di materi juga banyak kata-kata klik. Kalau hanya klik itu berarti klik mouse yang sebelah kiri. Kalau ada klik terus kanan itu baru sebelah kanan. Jelas ya, sederhana tapi penting. Kalau enggak benar nanti. Nah, ini artinya apa? Kita disuruh buka file yang mau kita olah. Ya, misalkan yang kita olah itu tadi saya sudah nyimpan namanya latihan 01. Yang saya simpan dari data Excel dengan ekstensi CSF. Terus open. Nah, ini oke. Seperti itu. Nah, apa namanya? Kita mempunyai ini apa identitas tadi ada K1, K2, K3 dan seterusnya tadi. Ya. K1, K2, K3 sampai K6 tadi apa ya? Indikator untuk kompetensi. I1 sampai dengan I5 itu indikator untuk independensi. PR1 itu indikator untuk profesional. KA1 sampai dengan KA5 itu indikator untuk
apa namanya Kualitas audit. kualitas audit. Oke. Bentar. Nah, bentar, ini saya harus terus kita keluarkan indikator-indikator tadi di sebelah kiri ini. Bisa dibaca? Nah, kita mulai membuat struktur. Mulai membuat struktur. Ya, mulai membuat struktur. Caranya di blok. Apakah ada yang belum bisa caranya ngeblok ini? Ini kan ada K1 sampai ke KA5 ya. Sampai KA5. Nah, ini saya bilang di blok K1 sampai dengan K6. Apakah ada yang belum bisa ngeblok? Loh, ini pertanyaan serius tapi bukan ngece loh ya. Klik, tekan save, klik tanda panah ke bawah. Itu caranya ngeblok. Terus apa namanya, tekan pointer di sini, terus digeser ke sana. Nah, dilepas di sini. Jadi diklik di sini, dilepas di situ. Berikutnya itu yang independen. Nah, seperti itu. Terus yang variabel dependennya apa tadi ya? Masih ingat? Kalau masih ingat berarti saudara mempunyai daya ingat Kualitas yang audit. bagus. Kualitas audit. Nah, kualitas audit. Berarti kualitas ini nanti yang profesional dipakai nanti. Mungkin minggu depan. Ah, ini juga dibawa ke sana. Yes. Oke. Nah, terus sekarang apa namanya ini nama-nama variabel ini kita ganti, kita beri nama. Ya, kita beri nama. Oh, sorry, salah. Saudara, kita klik yang warna merah atas itu menunjukkan nama kompetensi. Nah, ini kita ganti kompetensi. Kompetensi, keluar. Yang ini, klik kanan ya. Klik kanan, muncul, rename. Sekali lagi jangan khawatir, itu sudah ada di materi nanti. Langkah-langkahnya. Cuman hurufnya terlalu kecil, saya cetak di kertas. Jadi saya harus pincengi satu-satu. Itu independensi. Independensi ya. Oke. Terus yang ini namanya kualitas audit.
Nah, itu terus akan membuat struktur, maka kita usahakan supaya ada zona atau daerah yang bersih, yang bebas untuk membuat struktur. Struktur itu hubungan antara bagian satu dengan bagian lain. Maka ini dirapikan, ini dipindah ke kanan, sebelah kanannya. Misalnya begitu, saudara mau pindah di atasnya boleh dipindah. Nah, ini dipindah di sebelah kanan. Oke. Terus kalau sudah, kita sekarang berikutnya adalah membuat struktur dengan tanda panah. Kelihatan tanda panahnya? Ya Pak, kelihatan. Ya Pak, kelihatan. Kelihatan. Terus berikutnya ke sini. Nah, kelihatan ya? Saudara merasakan ada perubahan apa ya? Lingkaran tadi berwarna merah. Terus sekarang berwarna biru. Betul? Halo? Betul, Pak. Nah, itu menunjukkan kalau gambar strukturnya itu sudah benar. Ya, kalau belum benar itu tetap berwarna merah. Nanti ada kekasan dari PLS lagi. Kalau sesuai dengan harapan kita, misalkan signifikan atau model baik dan seterusnya, itu akan ada muncul warna hijau. Akan muncul warna hijau. Oke. Saya ulangi, ini warna biru menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk melakukan perhitungan. Maka kita klik calculation. Ya, kita di outer model. Ada outer model itu adalah pengujian data. Pengujian data itu tempatnya di sini nih. PLS algorithm. Maka kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Klik algorithm. Terus kalau sudah di kanan bawah itu ada start calculation. Mulai menghitung. Nah, ini nanti di sini nih. Ini ada daftar R-square tadi di depan sudah ada. Sudah saya sebutkan, koefisien determinasi, kemudian F-square, kemudian validitas dan reliabilitas, kemudian diskriminan validity,
Nah, itu saudara bisa klik semua. Misalkan mulai dari ini. Nah, ini. Ya. Tadi disyaratkan kalau apa namanya Cronbach alpha itu lebih dari berapa tadi? 0,6. Ini 0,9. Berarti apa namanya reliable. Sama di sini juga hijau. Pokoknya kalau warnanya hijau berarti memenuhi syarat. Ini berarti apa namanya valid. Nanti kita lihat satu persatu. Saya contohkan dulu aja hitungannya ya. Kalau kita mau melihat apa namanya T-square, klik R square, ketemu di sini muncul. Kalau kita mau melihat F square, klik di sini muncul. Kalau kita mau melihat kolinearitas apa ya? Masih ingat kolinearitas? Nah, ini ternyata ada masalah. Tapi kalau apa namanya kita lihat bagian yang lain itu tidak. Ya. Kemudian model fit atau tidak. Nah, itu kalau ini kurang dari 1 fit. Nanti kita lihat pengujiannya. Oke, nah sekarang kalau apa namanya kita mau melihat apa ya? Kolinearitas sudah, R square sudah, validitas sudah. Nah ini diskriminan. Ya, tadi sudah disebutkan kalau ada kecocokan memang cocok untuk mengukur apa namanya kompetensi, cocok untuk mengukur independensi itu ukurannya bernama diskriminan validity. Kalau ini berarti terjadi kecocokan diskriminan. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, itu outer model untuk menguji data. Sekarang kita lihat yang lain. Ya. Nah, ini sudah muncul apa namanya koefisien-koefisiennya. Kita lihat yang inner. Itu di bootstrapping. Ya. Sama, start calculation di bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Mau melihat ini pad koefisien. Nah, ini terlihat bahwa p-value-nya berwarna hijau, kurang dari 5%. Oke. Jadi apa namanya? Variabel independensi secara individu itu apa namanya? Berpengaruh terhadap kualitas audit. Juga kompetensi. Karena apa? Kurang dari 5%. Oke, kalau kita melihat yang lain yang waduh, penuh ya. Penuh. Ya, oke, sekarang kita kembali ke materi. Materi itu isinya adalah analisis. Ya, kita lihat analisis. Bukan ya. Kan ini.
Materinya mana tadi? Materinya mana ya? Oke, itu ini tadi yang saya lakukan, itu langkah-langkahnya ada semua di sini. Jadi nanti saya kasih data. Nah, ini contohnya, apa namanya, kalau kita mau membuat struktur, variabel independen kompetensi, variabel independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, gambar strukturnya seperti tadi itu. Ya, seperti tadi kita lihat. Langkah-langkahnya membuatnya tadi, nah ini, terus, nah seperti itu. Ini langkah-langkah tadi yang kita dapatkan, ada perubahan warna, ya, terus ada pilihannya, terus. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Mulai dari apa namanya, koefisien. Ini mulai dari koefisien. Begitu kita klik tadi, muncul seperti ini. Koefisien jalur kompetensi ke kualitas audit 0,348. Koefisien jalur kompetensi ke kualitas audit 0,34. Itu seperti kalau di analisis regresi berganda dulu adalah koefisien regresi. Oke. Nah, ini langkah berikutnya tadi. Nah, kita temukan seperti ini. Semua berwarna hijau, berarti kedua uji tersebut lolos. Artinya data valid dan reliable. Ya, baik untuk average variance extracted AV itu untuk menguji validitas, yaitu lebih besar dari apa namanya 0,5. Tadi di depan sudah ada ya angka-angka itu, angka-angka AB batasannya 0,5. Kemudian untuk reliabilitas batasannya 0,6 terpenuhi. Jadi keduanya adalah valid dan reliable untuk data primer, independensi, kompetensi, dan kualitas audit. Oke, berikutnya nilai cross-loading diagonal semua variabel lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa indikator masing-masing variabel sudah tepat berada pada konstruk variabel. Sudah tepat, itu ya seperti tadi, diskriminan itu kan memisahkan. Jadi pertanyaan ini sudah cocok untuk kompetensi, pertanyaan ini sudah cocok untuk apa namanya independensi, pertanyaan-pertanyaan ini sudah cocok untuk apa namanya kualitas audit, itu namanya diskriminan validity. Ditunjukkan oleh nilai diagonal ini kalau lebih besar dari apa namanya korelasi antar variabel, misalkan kompetensi dan independensi dan seterusnya. Ya. Oke. Ya, jadi diagonalnya ini kalau korelasi biasa diagonalnya itu 1, tapi ini adalah ukuran diskriminan validity. Ya. Oke, kemudian nilai R-square 0,305 menunjukkan model struktural yang dihasilkan kurang baik. Ini sulit ya. Kok dikatakan kurang baik, kira-kira apa? Kok di sini dikatakan kurang baik menurut saudara apa? Ya itu Pak, itu 30,5% itu kan masih jauh dari 100% itu. Itu berarti kurang terlalu baik. Itu sih Pak pemahamanku. Gimana Pak?
Itu pendapat Mas Petrus. Silakan yang lain. Artinya Pak, kalau misalkan ya di atas 50%, statusnya boleh dibilang baik. Kalau misalkan di bawah 50%, itu berarti hasilnya kurang baik. Gitu Pak. Ya, itu pendapat Mas Petrus. Boleh loh, nggak salah loh, pendapat itu boleh. Silakan yang lain. Saya nanti juga berpendapat, dan itu juga belum tentu tepat pendapat saya itu. Karena ternyata ada banyak pendapat. Kalau saya mengcounter yang terakhir dikatakan oleh Mas Petrus, itu ukuran lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih dari 50% berarti lebih besar. Kalau kurang dari 5% berarti lebih kecil. Itu saya. Tapi kan Mas Petrus punya pendapat seperti itu. Pokoknya ukurannya kalau lebih dari setengah bagus. Kalau kurang dari setengah tidak bagus. Nah, monggo, silakan. Silakan yang lain. Baik, Pak, menurut saya Silakan, Suster. nilai itu baik jika di atas 5%, 0,5. Kan baik itu kalau di atas 0,5. Oh, gitu ya. Ya, enggak sama dengan Mas Petrus. Ya. Oke, masih ada? Jadi ini kan nilainya di bawah. Ya. Mulainya gimana? Mulainya gimana, Suster? Nilai R square itu 0 sampai dengan 1. Tidak kurang dari 0, tidak lebih dari 1. Itu sudah hukum itu. Kenapa ya? Karena kalau korelasi itu nilainya minus 1 sampai dengan 1. Kalau minus 1 dikuadratkan 1, kalau 1 dikuadratkan ya 1. Kalau 0 dikuadratkan ya 0. Ini nilai R square itu kan korelasi kuadrat. Itu ya 0 sampai dengan 1. Nah, Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. suaranya putus-putus. Ya, Oh, saya kalau tadi sekarang sudah agak jelas Pak. saya 2 hari ini dibikin pusing, dibikin capek. Saya lagi agak enggak, boyok saya agak pegel, jalan susah. Kemarin itu koneksi perpustakaan kacau. Saya harus melanjutkan ngajar dan mengirim tugas itu di lobi depan STI YKPN. Pindah di gedung pusat. Ini sore tadi, ngajar 3:30 sampai jam 5:30. Lagi gitu, koneksinya putus-putus. Saya harus ngirim soal dari IPS. Ya, yang sekarang sudah wifi-nya jalan tol itu gedung kuliah sama gedung pusat. Gedung perpustakaan belum. Karena waktu kemarin saya bertugas di struktural itu saya memperbaiki itu biayanya miliaran nih Mas. Jadi kalau saudara tidak cepat-cepat kuliah itu sebetulnya saya merasa rugi. Wis tak oyo-oyo gawe wifi sing super jalan tol. Nggak kuliah-kuliah. Moga-moga nanti habis lebaran hibrid ya paling tidak ya. Mau nggak saudara hibrid? Kalau enggak, ya tetap online nggak masalah sih. Lebih suka online, Pak, karena banyak yang di luar Pulau Jawa. Oh, ya enggak apa-apa. Itu namanya hibrid, Pak. Ini apa namanya panggilannya Mas Huda atau Mas Apriyadi ya? Huda, Pak. Mas Huda, ya enggak masalah. Jadi yang ada di Jogja dan sekitarnya itu offline, yang lain itu online. Itu kuliah seperti itu namanya hibrid. Dan sudah kami sediakan alatnya. Ya, kembali ke tadi.
Jadi tidak ada batasan. Memang kalau jauh dari 100% itu jelek. Saya setuju itu. Ya. Kalau saya disuruh mengatakan kapan koefisien determinasi baik, ya 0,75. Ya, mendekati 100, semakin mendekati 100% semakin bagus. Tapi kalau sudah ada yang ya cukuplah di atas 50% monggo silakan. Jadi kalau terlalu jauh dari 100% itu memang kurang baik. Gitu ya. Jadi nggak ada batasan yang bagus, karena saya belum pernah membaca buku yang secara eksplisit berani. Hanya kalau di uji validitas di SPSS itu disebut secara eksplisit kalau mendekati 0,8 itu dikatakan mempunyai korelasi sehingga terjadi multikolineritas. Ya, itu monggo aja pendapat. Nah, silakan. Ini kalau di sini tadi 0,7. Ya, jadi beda-beda. Baik, kemudian kalau diklik F-square itu ketemunya seperti ini. S-square untuk variabel kompetensi 0,16 dan variabel independensi 0,153. Artinya perubahan kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh kompetensi dan independensi adalah cukup besar. Nah, ini 0,15. Oke, cukup besar. Ada yang mengatakan seperti itu. F square lo ya, bukan C square lo ya. Oke, kemudian kolinearitas. Untuk variabel kompetensi 1,089 dan independensi 0,1089. Lebih dari 0,1 dan kurang dari 5. Ini sekali lagi ini menurut pembuat PLS. Ya, artinya model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nilai VIF berwarna hijau. Ya, ini tidak bahaya ini. Jadi tidak ada masalah multikolinearitas. Oke. Jadi kalau nanti saudara kerjakan dengan PLS warna hijau semua di bagian-bagian penting itu, waduh sangat menyenangkan. Kemudian untuk uji fit, goodness of fit, kebaikan dari model, SRMR 0,096, kurang dari 0,1. Artinya model yang dihasilkan layak untuk menguji pengaruh variabel kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Ya. Ya. Ini mengolah kok ke sini ya? Ya. Kelanjutan dari ini jalur ya, jalur. Nilai T statistik untuk variabel kompetensi sekian, lebih dari 2 menunjukkan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai statistik untuk variabel independensi ini lebih dari 2. Ya, jadi dikatakan bagus. Tapi kalau saudara mau melihat p-value-nya juga sudah jelas, kurang dari 5%. Berarti independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Saya tanya sekarang. Kalau saya mengatakan apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
Ya, jadi saya ganti uji satu sisi. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Dan nanti sekaligus apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Berpengaruh, Pak. Oke, berpengaruh. Saudara apa namanya, ambil diskon sendiri. Tadi saya mengatakan berpengaruh positif, saudara hanya mengatakan berpengaruh. Berpengaruh positif, Pak, dua-duanya. Ya, pengaruh positif. Oke, yang lain silahkan. Saya akan lebih senang kalau bisa menjawab kenapa. Izin nambahin argumen, Pak. Tadi berpengaruh positif independensi karena dari signifikansinya 0,014 dibagi 2 ketemu 0,07, artinya 0,7% kurang dari 5%. Berarti dia berpengaruh positif. Kemudian yang kompetensi signifikansinya 0,019 dibagi 2 itu sekitar 0,95, itu juga kurang dari 5%, berarti juga berpengaruh positif, Pak. Oke, yang lain ada? Nah, ini jawaban yang sangat memuaskan saya. Kalau uji satu sisi, P-value-nya dibagi 2. Nah, ini sangat menyenangkan saya. Sudah tertanam dengan baik. Itu bedanya antara uji 2 sisi tanpa membagi 2. Tapi kalau uji 2 sisi, ini dibagi 2. Sebab bisa jadi tidak berpengaruh, tapi berpengaruh positif setelah ini dibagi 2. Kan kalau dibagi 2 lebih kecil. Itu ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Huda. Mas Huda dari mana? Kok dari luar Jawa? Balikpapan, Pak. Oh, dari Balikpapan. Balikpapan itu ya, IKN. Balikpapan itu katanya di bawahnya itu banyak minyak ya, Mas? Iya, Pak, asam airnya, Pak. Lalu udaranya panas katanya. Panas banget, Pak. Ya, saya pernah ke sana sekali. Ada dosen yang menikah, terus saya ditugasin ikut datang di pernikahannya. Oke, jadi ini penjelasannya ya, materinya ini ada semua. Kemudian uji kemampuan untuk memprediksi itu dilihat dengan Q kuadrat. Ya, kembali ke model seperti ini dulu. Ya, itu ada gambarnya seperti ini, nanti diklik lalu kembali ke situ. Kalau bingung-bingung, piye terus kembalinya klik situ. Nah, itu blindfolding. Terus diklik, terus klik belah kanan itu start calculate. Nah, kolom omission ini diisi 5. Ya, menurut Her. Ya, Her menyarankan 5 sampai 12 tadi sudah saya sampaikan. Kalau 7 juga boleh. Ya, biasanya defaultnya 7. 7 enggak salah karena menurut Her itu 5 sampai dengan 12. Ini juga pendapat ahli statistik yang lain ini. Her ini tidak mewakili semua statistisian tapi secara pribadi. Nah, ini ketemunya adalah 0,148 ini. Lebih dari 0. Menunjukkan model struktural yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Ya, tentu saja semakin besar semakin bagus. Oke. Bagaimana kalau kita hari ini sudahi dulu? Halo? Boleh, Pak. Pertemuan berikutnya saudara baca dulu. Nah, ini sangat-sangat menarik.
karena kita akan membahas masalah selain variabel independen dan dependen. Jadi ada istilah variabel yang memoderasi atau intervening itu kalau dalam bahasa kimia itu katalisator. Katalisator itu tidak ikut bereaksi. Misalkan saya sendiri sudah lupa. Misalkan Fe terus reaksi dengan oksigen jadinya apa gitu. Nah, itu katalisator tidak, itu intervening. Nah, seperti apa itu? Nah, nanti dilihat di profesional. Ada enggak variabel profesional itu mempengaruhi ini, apa namanya, hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit. Nah, lalu ada lagi variabel yang memediasi, menjadi perantara antar satu variabel independen dengan variabel dependen. Jadi sebelum mempengaruhi variabel dependen, itu variabel independen mempengaruhi dulu variabel tadi, mediasi tadi. Nah, itu akan kita bahas besok setelah Lebaran ya. Jadi Selasa itu libur karena Lebaran, STE itu liburnya Senin sampai Jumat sampai Minggu. Masuknya tanggal 1. Tanggal 1 itu tanggal 1 9 Mei loh ya. Nah, 9 Mei baru masuk. Jadi besok Selasa depan itu kita libur. Tolong dibaca dulu, nanti akan saya kirimkan kepada saudara data yang tadi, latihan apa namanya 01. Kemudian untuk yang tugas ini saudara mau kerjakan berapa hari? 1 hari cukup ya? Saya ingin saya tidak minta apa-apa. Minta saya saudara membuat analisis seperti yang ini. Semua ini saya beri data. Nah, gimana kalau begitu? Atau saudara cari data sendiri? Diberi data aja, Pak. Diberi data ya. Saya diberi waktu dulu. Saya cari datanya dulu. Senin depan aja, Pak. Seperti kemarin, Pak. Senin depan nanti saudara pulang kampung. Enggak apa-apa tuh, Pak. Yang menjadi prioritas tetap diprioritaskan. Tanggal itu 9 atau Senin yang tanggal ini, besok ini tanggal berapa itu? Senin besok itu tanggal 2 ya? Ya enggak bagus lah. Nah, ya sudahlah, nanti saya carikan dulu apa namanya datanya. Oke? Sudah presensi semua? Jangan lupa. Udah, Pak. Kalau sudah lupa presensi, jangan japri. Kalau saudara lupa presensi, beritahukan ke grup. Kalau japri, saya jamin saya lupa. Atau akan kelewatan, ketinggalan. Ya? Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau japri itu, pokoknya selali, wis. Jangan japri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, nanti saya Terima kasih, Pak. Oke. Selamat malam, Pak.